Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Tema hari ini adalah suam-suam kuku. Bacaan terambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, kita sering mendengar kata suam-suam kuku. Air suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Wah, itu bukan hal yang asing bagi kita. Tapi bagaimana di dalam kekristenan kita? Apakah kita ternyata selama ini juga mengalami yang namanya suam-suam kuku? Kita tampaknya kekristenannya biasa-biasa saja. Padahal di hadapan Tuhan tidak demikian. Tuhan menghendaki agar kerajinan kita tidak kendor. Biar roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Bahkan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, suatu yang mengerikan kalau kita mengalaminya. Lalu apa tandanya kalau kita ternyata suam-suam kuku? Yang pertama, kalau kita sudah malas berdoa, Tuhan kan sudah tahu, kita tidak usah doa dulu, libur dulu doanya. Atau kita juga berkata, males baca Alkitab, ceritanya juga seperti itu. Udahlah gak baca Alkitab tiap hari. Atau kita juga berkata, males ibadah, kali ini ibadahnya pakai online saja. Dengan masih pakai baju tidur, belum sikatan, belum mandi, dan ibadah begitu saja, dengan santainya. Dan itu di hadapan Tuhan sekali lagi salah satu tanda kita suam-suam kuku. Yang kedua, kita merasa sombong, merasa diri kita bisa, merasa diri kita berhasil, merasa bahwa apa yang kita raih selama itu adalah hasil kerja keras usaha kita. Kita mulai sombong, kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak terlalu penting dalam hidup kita. Firman Tuhan, semua larangan, nasihatnya dianggap bahkan sebagai beban. Bahkan sudah gak perlu lagi, gak usah gitu-gitu amat, kenapa sih? Tanda ketiga, lebih mendengarkan kata orang lain. Wah, ada orang sosok yang hebat, terkenal, motivator, atau sosok bintang film, atau sosok yang menjadi idola, atau juga teman dekat. Wah, kata-katanya lebih pas, lebih enak, lebih tepat dibandingkan firman Tuhan. Wah, atau kita juga punya pendapat sendiri yang tampaknya sudahlah, ini lebih cocok dibandingkan firman Tuhan. Sehingga sekali lagi kita tidak menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi suam-suam kuku. Karena kita menganggap nilai yang di luar lebih bernilai dibandingkan firman Tuhan. Yang keempat adalah kita mulai mudah tergoda dengan cara hidup yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti orang yang bepergian, tidak tahu arah mau kemana, tiba-tiba dibel, kamu mampir ke sini dong, tempat ini kelihatannya menarik, yuk kita ketemuan yuk, kita ada sesuatu yuk, kita hunting sesuatu. Kita mudah membelokkan arah tujuan kita kepada sesuatu yang mengajak kita dan tampaknya menarik. Kehidupan lama kita berusaha menggapai-gapai, mengajak kita kembali ke dalam cara hidup yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Petrus 2 ayat 22 mengatakan, memakai penggambaran anjing yang kembali ke muntahannya dan babi kembali ke kubangannya. Mari kita berhati-hati, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu sekali lagi, waktu kita yang terbatas ini, waktu yang berharga. Dan jangan sampai kita kemudian akan menyesalinya. Jangan sampai kita menjadi suam-suam kuku. Mari kita bersemangat, kita melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita. Amin.